Bismillahirrahmanirrahim. Wa fit Taurati lan iku tetep ing dalam kitab Taurat aindon halimane pod kalimah qala an Wahab bin Munabi apa ya bena Adam ila akhirih ya bena Adam wa ana Adam la takhaf ojo kuatir siro min sultanin saking penguasa madama selagine isih langgeng sultaniyun apa kekuasaan ingsun bagian khalekang langgeng wasultaniyun utawi kekuasaan ingsun bagian iku langgeng layang fadu ora bakal sirno apa sultani abadan ing dalem selawase. Jadi pada tulisan dalam kitab Taurat kali ini seperti yang telah disampaikan oleh Wahab bin Munabi, di sini juga disampaikan tentang mutiara hikmah yang ada dalam kitab Taurat. Yakni yang pertama ya bena adama la takhaf min sultanin madama sultaniyu bagian wa sultani bakin wala yang fantu abadan. Jadi wahai anak Adam, kamu jangan pernah khawatir terhadap penguasa selama saya masih berkuasa dan selama-lamanya. Dan kekuasaan saya itu akan kekal dan tidak akan pernah sirna. Ya benar Adam wa ana Adam, khalaqtu ndadekake sapa ingsun ka ing sira li ibadati krana nyembah maring ingsun. Falatal ab mongko ojo dolanan siro. Lalu kata mutiara hikmah yang kedua itu ya benar agama kholak tukal ibadati falatal ab. Wahai anak Adam, sesungguhnya aku yang menjadikan kamu atau aku yang menjadikan kamu agar kamu beribadah kepadaku, maka jangan bermain-main. Jadi kalau mengikuti mutiara hikmah dari kitab Taurat yang kedua ini, itu kita tidak boleh bermain-main. Jadi tujuan penciptaan kita itu beribadah kepada Allah. Jadi falatal ab, tidak boleh bermain. Ya benar Adam wa ana Adam, la takhaf ojo kuatir siro fawata rizki ing ilangi rizki madamat selagi nilanggeng apa khoza ini perbendaharaan ingsun mamluatan khalikan kebak wa khoza ini lan utai perbendaharaan ingsun layang fanti ukura bakal sudo apa khoza ini abadan ing dalam selawase. Nah, mutiara hikmah selanjutnya itu Allah berfirman dalam kitab Taurat itu ya benar Adam la takhaf fawata rizki madamat khoza ini mamluatan wa khoza ini latang fantu abada. Jadi wahai anak Adam, kamu jangan pernah khawatir akan hilangnya sebuah rizki selama perbendaharaan rizki saya itu penuh. Dan perlu diketahui bahwa perbendaharaan rizki saya, kata Allah, firman Allah itu latang fantu, tidak akan pernah surut abadan selama-lamanya. Jadi perbendaharaan rezeki Allah atau stok rezeki Allah untuk makhluk itu tidak akan pernah berkurang sedikit pun selamanya. Jadi kita tidak boleh khawatir tentang rezeki. Tapi yang namanya manusia ya tetap, kalau pas lagi butuh nggak ada uang yo bingung, itu memang wajar, tapi nggak boleh bingung yang terlalu sampai menimbulkan kadang pertengkaran, itu kan harusnya nggak sampai gitu. Tapi kadang menahan diri itu sangat sulit. Ya benar Adam wa ana Adam, khalaqtu ndadekake sapa ingsun as-samawati ing pira-pira langit wal ardi lan pira-pira bumi
walam ayalan ora ono susah ingsun bi khalqina sebab ndadekno samawat wal ard. Aya iyani ono to nyusahake ni ingsun apa rohifun roti wahidun kang siji aswaku kang maringake hu ing rohif ilaika maring sira fi kulli hinin ing dalam saben-saben waktu. Nah, ini jadi mutiara selanjutnya itu Allah berfirman dalam kitab Taurat, wahai anak Adam, yang menjadikan langit dan bumi itu saya, dan saya menjadikan langit dan bumi itu tidak ada kesusahan sama sekali, sangat mudah. Jadi Allah berfirman menciptakan langit dan bumi itu sangat mudah. Lalu apakah sepotong roti yang akan aku berikan kepada kamu itu menyusahkanku? Yang saya berikan kepada kamu setiap detiknya, apakah menyusahkan aku? Kan tidak. Jadi berat mana penciptaan langit dan bumi dengan memberikan seseorang satu roti setiap detiknya? Itu bagi secara logika berat menciptakan langit dan bumi. Tapi bagi Allah menciptakan langit dan bumi itu tidak ada kesusahan sama sekali, apalagi memberi sepotong roti kepada seorang hamba setiap detiknya. Jadi kulahinin itu kalau saya mengartikan setiap detiknya, itu tidak ada kesulitan sama sekali bagi Allah. Dari sini kan kita tidak boleh khawatir besok makan apa, harusnya kan seperti itu. Tapi lagi-lagi namanya manusia, jelas kekhawatiran itu ada. Yang dijamin tidak khawatir dan tidak takut itu kan wali-walinya Allah. Seperti yang difirmankan Allah, ala inna awliya Allahu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu. Ya bina Adam wa anak Adam, kamala atoli baka kaya oleh orang nupre ingsun ka ing sira bi amalin kelawan amal wadin ing dalem waktu sesuk. Wala tatolibani mongko aja nupre sira ni ing ingsun birizkin kelawan rezeki wadin ing waktu ing dalem waktu esuk. Nah, terus mutiara selanjutnya dalam kitab Taurat itu Allah berfirman, wahai anak Adam, seperti aku tidak pernah menyuruh kamu melakukan amal untuk besok, maka kamu juga jangan meminta rezeki untuk besok. Apa yang dimaksud ini? Jadi gini, seseorang, rezeki semua makhluk itu pada hari itu, misalkan sekarang pada hari Rabu, itu ya rezekinya di hari Rabu itu. Untuk Kamis itu besok lagi, nggak bisa dikasihkan sekarang. Jadi rezeki untuk Kamis itu ada sendiri. Memang seperti itu, tapi kadang apa ya, manusia itu nggak seperti itu berpikirnya. Jadi mengumpulkan harta yang banyak untuk masa depan, untuk anak, untuk cucu, kalau bisa untuk 7 turunan tidak habis. Nah, itu memang ambisi manusia. Semuanya sama, asal itu masih manusia, punya ambisi yang sama. Jadi pengen kaya itu jelas, siapapun pengen kaya. Kalau nggak pengen kaya kan nggak masuk akal, berarti kan bukan manusia. Itu wajar, tapi ya harus tahu batas-batasannya. Itu. Ya benar Adam wa anak Adam, li kedua ingsun alaika melarat ing atase sira faridhatun apa fardu. Walakalan kedua sira alaya melarat alaya ing atase ingsun rizkun apa rizki. Fa in khalaftani mongko lamun layan sira ni ing ingsun fi faridhati ing dalem perkara kang tak fardhoake. Lambu khalifah mongko ora pisan-pisan nulayani sapa ingsun ka ing sira fi rizki ka ing dalem rezeki sira alama ing atase barang kana kang ana apa mamingka iku tetep saking sira. Jadi kata mutiara selanjutnya dalam kitab Taurat itu Allah berfirman, wahai anak Adam, untuk saya
yang saya wajibkan kepada kalian, kepada kamu sekalian itu yang saya wajibkan itu untuk saya, kata Allah. Firman Allah. Dan untuk kamu adalah rizki. Jadi kamu melakukan kewajiban untuk saya, rezeki kamu saya tanggung, firman Allah. Tapi apabila kamu tidak melakukan kewajiban tersebut atau tidak melakukan hal-hal fardu tersebut, saya tidak akan menghentikan rezeki yang akan saya berikan kepada kamu. Jadi rezeki dari sini kan rezeki tidak bergantung pada sholat seseorang. Rezeki itu memang sudah diatur, sudah ditentukan. Makanya agar pengen kaya ya berdoa dan berusaha minta tambahan rezeki. Karena rezeki yang sudah paten itu ya paten. Misalkan satu hari kita dikasih jatah makan 3 piring, terus uang 100.000. Misalkan kalau yang rokok ya rokok 1 bungkus. Itu kalau kita meminta lebih dari itu, ya harus berdoa dan berusaha lebih keras lagi dan berdoa minta tambahan. Itu. Tapi kadang seseorang lagi, ya namanya manusia, ya memang kadang kurang memahami hal itu. Jadi padahal biarpun seseorang itu tidak melakukan kewajibannya kepada Tuhan, tapi Allah tidak akan menghentikan stok rezekinya kepada seseorang tersebut. Ya bna Adam wa ana Adam in rondita lamun rindo sira bima kelawan barang kismatu kang bagi sapa ingsun hu ing malaka keduwe sira arif ta mongko istirahat sira qalbaka apane ati sira wa badanaka lan awak sira wa lam tardo lan lamun ora rindo sira bima kelawan barang kismatu kang bagi sapa ingsun hu ing malaka keduwe sira salatat monggo nguasani alaika ing atas sira alaika ing atas sira adunya apa donya hatta tarkundu sehingga mlayu sapa sira fiha ing dalem donya karang dilwahasi kaya mlayune buruan fil bariyati ing dalem ora-ora ai fis sakhra'i tegese ing dalem ora-ora wa izzatilan demi keagungan ingsun wa izzatilan demi keagungan ingsun wa jalalilan keluhuran ingsun layanalu ka ora bakal mekul sira minha saking donya ilama kejaba barang kismatu kang wis mbagi sapa ingsun wa ing malaka kedu sira wa anta halu ta sira indi ing dalem ngarsa ingsun mazmumun iku den wata. Jadi pada kata mutiara yang berikutnya masih dalam kitab Taurat itu berbunyi ya bena Adam in rondita bima kismatu laka ila akhirih. Jadi wahai anak Adam, apabila kamu rela terhadap apa yang saya berikan kepadamu atau terhadap bagian yang telah aku berikan kepadamu, maka hatimu dan badanmu akan istirahat. Apa maksudnya? Jadi orang yang menerima pemberian Allah dengan ikhlas, maka hatinya akan tenang, badannya juga akan tidak capek. Jadi istirahat itu tidak capek. Jadi jasadnya tidak capek, rohanianya tenang. Itu kalau mau menerima bagian yang telah diberikan oleh Allah. Tapi apa bisa? Nah, itu sebuah pertanyaan besar. Jadi kadang kita tahu target rezeki kita berapa, itu kita minta lebih jelas. Laki-laki manusia itu jelas minta lebih. Kalau masalah urusan uang, masalah harta itu jelas minta lebih. Lalu selanjutnya gimana? Tapi sebaliknya, apabila kamu tidak menerima dengan bagian yang telah aku berikan kepada kamu, maka kamu akan dikuasai oleh
dunia. Jadi orang yang tidak menerima pemberian yang telah diberikan oleh Allah, bagian yang telah diberikan oleh Allah, dan terus memburu dunia, orang itu akan menjadi budak dari dunia. Nah, setelah menjadi budak dari dunia itu hatta tarkudu fiha, jadi berlari-lari mencari harta ke sana kemari seperti apa? Binatang buruan yang lari di padang Sahara, lari ke sana kemari mencari apa? Bagiannya, padahal bagiannya sudah ditentukan oleh Allah, tapi tidak terima. Karena tidak terimanya itu masih berlari berputar-putar mencari rezeki lagi. Padahal apa? Difirmankan oleh Allah selanjutnya, wa izzati wa jalali la yanaluka minha illa ma qismatuhu laka wa anta indi malmumun. Padahal Allah telah bersumpah, wa izzati wa jalali, demi keagunganku dan kemuliaanku, kamu tidak akan mendapatkan apapun kecuali itu yang sudah saya bagikan kepadamu. Jadi intinya begini, bekerja dimanapun atau bagaimanapun, kalau rezeki kita misalkan satu harinya cuma 10.000, ya mau tidak mau ya 10.000 itu. Kalau ada lebih itu ditakutkannya jangan-jangan itu milik orang lain. Makanya orang kaya itu diwajibkan zakat ya seperti itu. Kadang rezekinya cuma misalkan 1 miliar, tapi dia mempunyai 2 miliar. Itu yang 1 miliar itu dari mana? Itu kan kadang Allah menguji orang yang kaya tersebut. Itu, kamu saya titipi ini 1 miliar lagi, kamu bisa nggak mengelola 1 miliar ini? Kalau bisa diberikan kepada yang berhak, otomatis 1 miliar itu kadang ditambahkan lagi, akhirnya rezeki kamu otomatis 2 miliar itu. Tapi kadang nggak ada yang menyadari seperti itu. Masalah rezeki kan memang sulit, dan itu memang rahasia Allah. Kalau yang fantu, kalau utai dawe wabin munabi, yang fantu rupani dawe yang fantu bifat khilfa'i kelawan kawatafa'i wabid dalilan kawatal al-muhmalati kang den sepeake songko titik ayufna tegese sirno wayang koti alan pedot. Jadi yang fantu itu bisa diartikan dengan fana atau musnah atau yang terputus. Qauluhum ayya, qaulu dawe Imam Iwan Al-Ghumrawi walam ayya rupani dawu walam ayya mundhari'un ayya, mundhari lafat ayya bikasl ini atau iya bikasl ini bikasl ainil fi'li lawan kakasro ain fi'li iku min babi taiba, saking babe lafat taiba ailam ajza'u, tegese ora bakal susah. Wa qalu aya iyani, utawi dawe Imam Iwan Al-Ghumrawi rupane aya iyani bindomi harfil mundharati utawa ayu iyani min a'yarubai, saking lafat a'yarubai ayu jizani, dan opo kon nyusahake, opo ngapesake. Ayu jizani opo to ngapesake, kan tidak. Tadi melemahkan, tidak. Tadi maksudnya seperti itu. Tadi nyusahake opo ngapesake. Jadi itu maksudnya tadi. Tadi lafat-lafat yang gharib itu dijelaskan lagi, yaitu yang fantu maksudnya apa, terus iya atau ayu iyani itu dijelaskan lagi. Itu nih. Jadi itu tadi penjelasan tentang lafaz-lafaz yang gharib. Jadi untuk lebih jelasnya kan dipelajari melalui ilmu nahwu dan shorof.
Demikian penjelasan tentang kata mutiara yang terdapat dalam kitab Taurat yang diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih. Kata mutiara ini melanjutkan kata mutiara yang kemarin, tapi yang kemarin kan secara berurutan, tapi ini secara acak, tapi yang masih terkandung dalam kitab Taurat. Semoga dengan ngaji ini kita bisa mengambil hikmah dan manfaatnya, dan bisa lebih menerima lagi apa yang diberikan oleh Allah, dan bisa lebih baik lagi, semakin hari semakin baik. Dan semoga lantaran ngaji ini kita diberikan tambahan ilmu oleh Allah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai hidayah. Semakin hari semakin bertambah ilmu, semakin bertambah hidayah. Dan semoga guru-guru kita, orang-orang tua kita diampuni oleh Allah SWT dan dirahmati oleh Allah SWT. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.